Shalom semuanya, selamat tahun baru, dan bagi teman-teman yang masih mengikuti suasana Natal, selamat Natal. Dan dalam kehidupan kita, Natal itu saudara, bukan satu seremonial saja yang kita rayakan hanya 1 minggu atau 1 bulan. Tapi biar suasana Natal itu harus ada dalam kehidupan kita senantiasa. Walaupun perayaan sudah habis, namun suasana damai Natal, sukacita, kasih, dan semangat itu tetap menyala-nyala. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati umat-Mu saat ini pada situasi yang baru, guncangan demi guncangan Tuhan. Engkau sudah memperingatkan. Karena Engkau tahu dan Engkau Maha tahu. Tapi Tuhan, setiap orang bersandar dan mengandalkan Tuhan, Engkau akan tetap pelihara mereka. Oleh karena Tuhan, ajar kepada kami, supaya hati kami mengandalkan dan mencari dan haus akan firman Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya, supaya kami dipulihkan, disegarkan, dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya punya satu kisah, yaitu menjumpai satu kejadian ketika saya ada di satu rumah sakit di Singapura. Ada suami istri, istrinya sedang sakit berat sekali dan harus dioperasi, dan kans untuk hidup itu juga 50-50. Suaminya datang ke rumah sakit itu pada saat istrinya mau masuk ke kamar operasi. Jadi waktunya sangat mepet sekali. Tapi ketika istrinya mau masuk ke kamar operasi, suaminya ini berteriak, menangis saudara. Menangis sambil mencium begitu. Setelah itu dia pukul-pukul tembok begitulah. Dan kemudian berita 1-2 jam kemudian dinyatakan bahwa istrinya meninggal. Dia juga menangis, saudara. Menangis. Tetapi setelah menangis, saya lihat dia WA, saudara. WA itu bukan kepada keluarga saudaranya, tapi kelihatannya ada sesuatu yang tidak beres gitu saudara. Jadi mungkin dia pada saat itu versi dari istrinya, orang ini sudah tidak lagi harmonis, tidak mencintai istrinya, karena dia punya keinginan yang lain. Akhirnya saudara, dari situ dia menangis itu, semua orang sekitarnya yang tahu persoalannya berkata air mata buaya. Dan memang benar, setelah kematian istrinya 3 bulan kemudian dia menikah dengan orang yang memang sudah dicurigai oleh istrinya, yaitu pacar lamanya waktu di sekolah. Nah, kelihatannya selama itu dia sudah ada hubungan. Dari sinilah kemudian saudara, bukannya dia bertobat, malah dia membawa istrinya sampai sakit, menderita. Dan dia di hadapan orang, dia masih berlaku seperti yang mencintai, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Nah, inilah kerap kali yang terjadi juga di kekristenan. Di kekristenan ini sebenarnya kita tidak cinta Tuhan. Kita cinta dunia dan cinta diri kita sendiri. Tetapi kalau di muka orang, kita seakan-akan cinta Tuhan. Memuji dengan tangan naik ke atas, suaranya menggetar, bulu matanya sepertinya terisak-isak menangis, bahkan mungkin keluar air mata. Wah, kalau ibadah sepertinya begitu, ketemu orang haleluya, puji Tuhan, andalkan Tuhan dan sebagainya. Tetapi kehidupan sehari-harinya tidaklah demikian dia dengan Tuhan.
Justru dia berkhianat, yaitu di muka orang seakan dia menunjukkan cinta Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak, saudara, kehendak Tuhan. Inilah yang perlu kita bahas hari ini, yaitu kita membaca Matius 6 ayat 1 sampai dengan 4. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Inilah, saudara, satu kisah yang memang kita melihat Tuhan inginkan supaya jangan kita itu menjalankan ibadah kita, kewajiban agama kita supaya dilihat orang. Tetapi yang penting bagaimana kita punya hubungan akrab dengan Tuhan. Tentunya di ibadah juga tentunya lebih baik, bukan asal-asalan. Jangan menjadi batu sandungan. Demikianlah kalau kita melihat, saudara, bahwa orang-orang yang munafik itu ada begitu banyak di gereja Tuhan. Yang memang ingin dilihat orang bahwa dia itu sungguh-sungguh melayani Tuhan, sepertinya hebat, suci, kudus, puasa, padahal tidaklah demikian sehari-hari hatinya dengan Tuhan. Dan Tuhan Maha tahu, Tuhan mau lihat, saudara, hati kita itu mau kepada Dia sungguh-sungguh, mau dilihat orang atau tidak itu urusan kedua, tapi kita jangan menjadi batu sandungan. Jangan terbalik. Aku cinta Tuhan sungguh-sungguh, tapi aku mau asal-asalan mau apa? Oh, tidak bisa, saudara. Kalau kita mau cinta Tuhan dan sungguh-sungguh, kita nggak boleh jadi batu sandungan. Bahkan kita harus bisa menjadi teladan atau inspirasi bagi banyak orang. Bahwa di luar itu bagus, di dalam itu bagus. Inner beauty, outer smart. Saudara, anggap aja seperti itu. Nah, demikian juga dalam kewajiban ibadah, itu ada juga namanya persembahan. Dalam persembahan itu juga, saudara, jangan sampai kita menjadi orang kikir, yang suka hitung-hitungan sama Tuhan. Yaitu banyak, kalau kita melihat, saudara, Alkitab mengatakan orang kikir tidak masuk kerajaan surga. Tetapi banyak juga orang yang royal di gereja. Tapi tujuannya supaya dilihat orang. Dan Tuhan katakan, kalau engkau memberi di rumah ibadat sedekah atau di lorong dimanapun juga, jangan supaya dilihat orang, dipuji orang. Karena itu kita sudah dapat upahnya. Apalagi kalau kita mengeluh, saudara. Aku sama memberi, nggak punya uang dan sebagainya. Janganlah. Karena untuk Tuhan, saudara, kita kalau memang seperti itu ya katakan sebenarnya. Tetapi jangan sampai kita salah dalam perkataan kita. Sebab Tuhan yang memberi, Tuhan tahu hati kita. Orang kurang pun seperti janda miskin itu, saudara, dia tetap memberi satu ke saudara, yaitu uang seperti uang kecil, uang receh begitu. Tapi Tuhan menganggap itu besar karena dia memberi dari kekurangannya. Tapi sedangkan kita kerap kali punya kelebihan, tapi kewajiban kita juga banyak, tapi bukan kewajiban sebagai pedagang. Mungkin kewajiban keinginan luar negeri, jalan-jalan, mau beli mobil, beli rumah, begitu banyak sehingga kita menahan. Itu berbahaya. Tetapi kalau kita nggak punya, saudara, kita sedikit pun memberi, itu Tuhan sudah hargai. Artinya kita memberi bukan kepada gereja, manusia, tapi kepada Tuhan. Dan itu satu anugerah juga. Oleh karena itu, saudara, saya menyimpulkan, yaitu kalau kita baca 1 Korintus 13 ayat 3,
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Walaupun aku memberikan sepenuhnya, uang royal, begitu royal, atau bahkan aku melayani sampai aku sakit, tetapi kalau tidak mengasihi Tuhan, tetapi karena kewajiban untuk dilihat orang, tidak ada faedahnya. Harus ingat, saudara, teman-teman Kristen ini semuanya, kita punya Tuhan yang hidup, yang tahu hati kita. Jangan main-main kekristenan lagi. Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup. Sehingga kita tuh harus bangga punya Tuhan seperti itu. Dan kita harus cari Tuhan kita yang jadikan alam semesta ini. Apalagi Dia mau dekat dengan kehidupan kita. Dan ada Roh Kudus dalam hidup kita. Sebab itu, ada 3 hal yang perlu kita renungkan hari ini secara singkat. Pertama, saudara, apa kita harus punya kemampuan dalam menjalankan hidup kita, punya kemampuan, ya, mampu untuk menjadi teladan, mampu untuk menjadi inspirasi, menginspirasi banyak orang, mampu untuk memberikan hidup kita sebagai persembahan, punya kemampuan. Dan kedua, kita punya akal budi. Artinya kita tahu balas budi, kita sopan santun, kita etika, kita punya intelektual yang bagus. Dan yang ketiga, harus kita punya hati dan komitmen. Kalau kita tidak punya hati dan komitmen, 3 hal ini, saudara, tidak punya kemampuan, dan kita tidak punya akal budi, tidak punya hati dan komitmen, apapun yang kita lakukan di gereja maupun untuk gereja, semuanya dilihat orang dan sudah dapat upahnya. Ingat, orang Samaria baik hati dibandingkan dengan orang-orang yang rohani. Orang-orang yang rohani ini, saudara, tidak seperti orang Samaria yang baik hati. Itu bedanya. Tetapi kita jangan bilang, oh aku menjadi orang Samaria aja, nggak usah jadi pelayanan. Tidak boleh. Jangan sampai berkata sebagai seorang imam. Terus kita berkata gini, oh kalau gitu, aku lepaskan imamku. Jadi Samaria, nggak bisa. Kalau kita seorang imam, kita harus lebih daripada orang Samaria. Kalau memang kita jemaat biasa, kita minimal seperti orang Samaria. Dan kalau boleh, kita masuk di dalam pelayanan. Soalnya ada juga hamba Tuhan saya lihat yang ada di Surabaya, ada di Jakarta, dia jual gerejanya. Saudara, dia pindah di Amerika. Dia hidup, dia bagi-bagikan uangnya, dia melayani, tapi tidak semuanya. Apa yang terjadi? Dia ingin jadi orang Samaria. Dia meninggalkan pelayanannya. Itu tidak benar. Melayani tidak harus kita memberi uang, tetapi hati kita untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jika saudara punya pergumulan dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, karir, studi, ekonomi, bahkan perjodohan dan keuangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Bagi saudara yang punya pergumulan dalam sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Dan percayalah dengan iman bahwa Allah mengasihi kita. Dan kita harus mengasihi Dia. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Jadilah pulih. Dan di dalam nama Yesus, biar engkau diberikan hikmat. Dan biar engkau dibukakan pintu-pintu oleh alam. Sehingga engkau boleh berhasil. Dan segala doa pergumulan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.